Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat malam teman-teman Amis ya, teman-teman pembudidaya ikan gabus. Nah, ini masih jumpa lagi bersama saya Wisnu Jati di channel budidaya ikan gabus Kebumen. Nah, ini teman-teman, malam ini saya lagi berkunjung ke Brebes, Pak ya. Ya, Brebes. Brebes. Nah, Brebes ke rumahnya ini Pak Andi. Siapa? Andi Nuradi. Oh, Pak Andi ya ini. Pak Andi ini kebetulan beliau ini dulunya bekas pelaut ini Pak ya, Ya. ex pelaut ya. Jadi mohon maaf Pak, ini udah berapa tahun ini berlayar Pak dulu Pak? Kurang lebih sudah 26 tahun ini Mas. Wih, 26 tahun berlayar ya, bukan kaleng-kaleng ini Pak. Iya. 26 tahun. Udah kenyang di laut ini Pak ya. Udah kenyang banget ini. Udah kenyang. Berarti kemarin jadi nakoda Pak ya? Ya, alhamdulillah dikasih kepercayaan sama Allah untuk jadi seorang nahoda di atas kapal. Alhamdulillah. Oh, jadi nakoda kurang lebih berapa tahun Pak? 2007 sampai 2021. Udah lumayan lama sih. Iya. Lumayan. Oh, kapten. Ini Pak Kapten sekarang kok malah jadi pembudidaya ikan gabus. Nah, ini sebelumnya mohon maaf ini Pak. Dulu berlayar selama 26 tahun udah jadi kapten, jadi nakoda udah lumayan lama. Nah, ini sekarang untuk pembudidaya ikan gabus ini motivasinya apa ini Pak untuk budidaya ikan gabus? Ya, motivasi ya saya sangat termotivasi sekali nih melihat dengan dari sisi ekonomi ya Mas. Sisi ekonomi Pak ya. Sisi ekonominya juga sangat menjanjikan di budidaya gitu, ikan, Pak, ya. prospek budidaya ikan gabus ini. Ya memang sih di laut itu ya luar biasa juga sih memang, tapi Iya. ya saya sih ngelihat dari sisi ininya ya, sisi ekonomisnya bisa apa? Bisa ketemu keluarga juga satu, Iya. bisa kumpul keluarga di rumah. Iya, Karena iya. selama kurang lebih 26 tahun kan saya jarang kumpul keluarga ya. Iya. Dari bujang sampai sekarang ya saya bersyukur lah, dinikmati aja Mas. Ya, itu. Jadi ini mohon maaf buat teman-teman pelaut ya. Saya sendiri mohon maaf, saya juga bekas pelaut. Sama-sama pelaut ini. saya pribadi dulu juga di laut. Saya di Iya. laut enggak lama, cuma 17 tahun. Nah, ini ternyata beliau udah lebih senior lagi, Pak. 26 tahun di laut. Nah, ini sekedar saran buat teman-teman, kira-kira seandainya ke depan suatu saat kita juga rindu, kangen, kumpul, pengen dekat dengan keluarga. Iya, betul. Nah, sekarang teman-teman mumpung masih di laut, dapat gaji, maunya penghasilan besar, alangkah baiknya lebih bagus ya buat investasi di darat. Betul. Seandainya udah punya usaha di darat, seandainya suatu saat jenuh di laut, Betul. bisa buat usaha di darat. Betul. Gitu. Ya, jadi kemarin terakhir di kapal apa Pak ya? Jalan. Saya terakhir di kapal takbut juga sih. Oh, di Tenggo Bravo itu Pak ya? Tenggo Bravo. Tenggo Bravo. Yang terakhir saya bawa Tenggo Bravo Caroline 1. Caroline itu perusahaan 1. Medan. Oh, perusahaan Medan. Iya, di Musimas Group. Itu terakhir saya bawa. Mohon maaf, Musimas kalau nggak salah crewingnya Pak Fendi Pak ya? Pak Fendi Pak siapa itu? Bukan. Crewingnya sekarang itu udah ganti ya? Udah ganti crewingnya. Dulu Pak Elson kalau nggak salah sekarang. Ya? Pak Elson sama siapa ya? Oh, berarti di Musimas berapa tahun kurang lebih Pak? 7 tahun lebih saya di Musimas. 7 tahun? Iya, kurang lebih 7 tahun. Nah, ini mohon maaf teman-teman, saya sendiri juga alumni dari Tenggo Bravo. Kalau teman-teman di Tenggo Bravo di satu perusahaan sampai 7 tahun berarti beliau karakter orang termasuk konsisten dalam bekerja. Nah, itu teman-teman. Ya, alhamdulillah. Nah, ini sekedar ya itu yang kita bahas awal tadi. Ya, sering buat teman-teman seandainya ke depan mungkin udah jenuh di laut, bukannya kita ngembos-ngembosi teman-teman untuk jadi pelaut. Iya, betul. Nah, kita cuma sekedar motivasi, support. Suatu saat kita juga pengen dekat, kumpul sama keluarga. Betul. Nah, sekarang kalau ada gaji besar, modal besar sambil nabung buat investasi di darat. Iya. Kalau mau berlayar terus sampai jenuh enggak masalah, seumur-umur berlayar terus enggak masalah. Iya. Cuman kalau kita pulang-pulang ke rumah dari laut, tahu-tahu anak-anak udah gede-gede. Waduh, nanti dipanggil Om ya. Dipanggil Om. Iya, repot tuh nanti dipanggil Om. Ya itu. Nah, makanya sekedar saran buat teman-teman. Ya, ini saya sendiri juga bekas pelaut, saya di laut enggak lama, cuma 17 tahun. Nah, ini beliau malah 26 tahun ya, udah lama jadi kapten, itu pun sekarang budidaya ikan gabus. Iya, betul. Ya, barangkali buat teman-teman yang mau tertarik budidaya ikan gabus, ya monggo silakan, nanti kita tetap sama-sama belajar. Betul, sama-sama belajar. Intinya kalau ada ibaratnya pandangan untuk usaha di darat, usaha apapun, ya itu tinggal kita aplikasikan, kita tekuni. Yang penting kuncinya kalau kita fokus, konsisten, insya Allah
nanti hasilnya juga maksimal. maksimal. Ya, semua tetap dinikmati prosesnya gitu. Betul. Sabar, Oke, sabar. ya, Namanya ya, sabar ya. semua sabar ya. Allahu Akbar. 26 tahun ya Pak, berarti udah bolak-balik ganti perusahaan gitu Pak ya. Iya, alhamdulillah sudah berapa perusahaan yang saya masuki. Terus ini mohon maaf Pak, suka dukanya dari pelaut selama ini gimana ini Pak? Suka dukanya. Iya, Ya, dukanya kalau kena ombak ya, kena ombak ya. kena ombak. Berarti pernah ngalami ombak besar gitu pernah? Ya, pernah Sering gitu Pak ngalamin. sering ya? banget ngalamin. Dan kemarin terakhir itu saya merasa bahwa kayaknya nih ombaknya luar biasa banget nih. Saya berlayar sampai di ombak ambing di tengah laut seperti itu sampai wah, ini Itu pas perjalanan kemana itu? dari Cirebon mau ke Sampit. Cirebon ke Sampit. Cirebon ke Sampit. Saya sudah coba untuk apa namanya? Memang cuacanya lagi buruk memang waktu itu. Iya ya. Ada himbauan dari BMKG bahwa kita dilarang untuk berlayar memang sebenarnya, cuma kita sudah waktunya untuk berangkat memang karena kargo juga udah menunggu di Sampit, Iya, jadi ha. perusahaan juga menghimbau kita untuk berangkat. Iya. Ya, saya ambil keputusan untuk berangkat. Nah, saya coba Hmm. berangkat. Dalam hari pertama sih memang cuaca masih bagus. Iya ya. Hari kedua, ketiga sampai tiba, oh masya Allah luar biasa cuacanya. Cuacanya. Sampai saya siksak lah itu bahasanya ya. Kita Iya, iya, ambil iya. apa namanya, haluan kapal yang kira-kira aman lah untuk Iya iya iya. nggak Siksa terlalu gitu. oleng lah ya, Iya, biar iya, iya. selamat sampai di tujuan. Amin, amin. Terus saya hari itu memang wah luar biasa ombaknya mas. Itu perjalanan dari Cirebon ke Sampit kurang lebih berapa hari Pak? Harusnya jarak tempuhnya 2 hari 3 hari lah ya. Iya. Ini sampai hari kelima baru saya nyampe itu. Sampai hari kelima baru Hari kelima nyampe. baru nyampe. Tapi untuk kru semua selamat semua. Alhamdulillah Yes, selamat. Alhamdulillah. Walaupun ya maklum lah Tenggo Bravo kan Yes, paham, kapalnya Pak. kecil, Ya itu. kena ombak 3 meter Ya, ya itu pasti goyang kebanting-banting kanan, ya. goyang itu. Jadi buat teman-teman pelaut ya dinikmati aja Dinikmati prosesnya. prosesnya. Ya tetap semangat yang di laut, mau fokus di laut ya itu. Kalau seandainya teman-teman ya itu ke depan kalau ada pandangan untuk usaha investasi di darat, ya usahakan punya tabungan, duitnya Ya. jangan dihabis-habisin di laut. Ya betul. Jangan buat happy terus ya. Bukan waktunya lagi. Bukan waktunya lagi. Bukan waktunya lagi ya. happy-happy. Ya. Sekarang fokus untuk masa depan yang terbaik. Betul. Oke teman-teman, terima kasih. Saya mau lanjut sharing-sharing dulu sama Kapten Andi. Nah ini beliau sekarang jadi pembudidaya ikan gabus. Nah ini di daerah Brebes, Jawa Tengah. Iya. Jawa Oke. Tengah. Oke, terima kasih. Nanti lanjut di part berikutnya masih bersama saya Wisnu Jati di channel Budidaya Ikan Gabus Kebumen. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.